Semua investasi di dunia ini, mau itu saham, properti, bahkan emas sekalipun, pasti ada risikonya. Tapi ada satu-satunya investasi yang hasilnya absolut dan dijamin, investasi yang kita tanam di atas sana. Investasi itu adalah sedekah. Sadar nggak sih kenapa belakangan ini semua orang kayaknya lagi ngomongin emas? Harganya itu loh meroket sampai ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi apa ini beneran soal emas yang jadi makin berharga? Atau jangan-jangan ada cerita lain yang lebih besar di baliknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba dilihat, angkanya ini bukan sekedar naik loh. Gila, dalam setahun terakhir aja nilainya itu terbang sampai 63%. Bayangin, ini lonjakan yang super drastis dalam waktu yang singkat banget. Nah, ini bukan cuma soal angka di grafik ya. Ini nyambungnya langsung ke dompet kita semua. Jadi, pertanyaan gedenya tuh bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa bisa begini. Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kondisi keuangan kita. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang mungkin bakal ngebalikin cara pandang kalian. Selama ini fokus kita mungkin salah kalau cuma ngeliatin emas. Cerita utamanya itu sebenarnya tentang duit kertas di tangan kita yang nilainya diem-diem makin kempes. Kutipan ini tuh pas banget. Anggap aja emas itu kayak jangkar yang stabil selama ribuan tahun. Nah, yang goyang-goyang, yang nilainya naik turun, itu ya kapalnya, uang kertas kita. Jadi yang kita lihat tuh bukan emas yang makin kuat, tapi duit kita yang makin lemah. Dan ini buktinya. Keren banget. Coba deh lihat perbandingan ini. Di zaman Nabi, 1 dinar emas bisa dapat 2 ekor kambing. Sekarang, setelah 1400 tahun lebih, masih sama. Bisa dapat 2 kambing juga. Ini nunjukin betapa stabilnya emas sebagai penyimpan nilai yang sejati. Jadi, ada 2 mesin pendorong utama di balik semua ini. Pertama, yaitu tadi, nilai uang kertas kita yang terus-terusan turun. Dan yang kedua, ini yang menarik. Justru para bank sentral dan pemerintah, ya mereka yang nyetak duit, malah pada borong emas. Ini kita nggak ngomongin soal gram-graman ya. Negara-negara raksasa kayak Tiongkok, Rusia, sampai Polandia, itu belinya ratusan ton. Ini bukan investasi biasa. Ini sinyal kayaknya ada pergeseran besar di sistem keuangan dunia. Mereka kayak lagi siap-siap buat sesuatu kan? Oke, lihat tren ini, mungkin beberapa dari kita jadi mikir, wah, boleh juga nih beli emas. Tapi, tunggu dulu. Dalam tradisi Islam, ada aturan mainnya. Prinsip abadi buat mastiin transaksi kita itu adil, transparan, dan pastinya sah. Yuk, kita bedah aturannya. Prinsip utamanya itu namanya yadan biadin, atau gampangnya dari tangan ke tangan. Intinya simpel banget, serah terimanya harus selesai saat itu juga, di tempat. Kenapa sih harus gitu? Nah ini buat ngilangin yang namanya spekulasi atau ketidakpastian. Jadi pembeli dan penjual dua-duanya aman. Nah, di zaman digital sekarang, gimana dong? Prinsipnya tetap sama kok. Intinya adalah serah terima. Pas duit kita udah ditransfer lunas, saat itu juga emasnya harus jadi milik kita. Entah secara fisik atau tercatat sah atas nama kita. Nggak ada tuh ceritanya DP dulu atau nyicil. Harus lunas, tuntas, saat itu juga. Dan hikmah dibaliknya tuh dalam banget. Aturan ini tuh sebenarnya kayak bikin zona aman buat transaksi. Jadi kita nggak perlu cemas harga bakal naik atau turun semenit setelah kita bayar. Apa yang kita lihat, yaitu yang kita dapat. Adil, simple, dan bebas dari judi untung-untungan. Oke, kita udah lihat kan, emas itu emang penyimpan nilai yang luar biasa. Tapi, ya tetap aja, ini aset duniawi. Nilainya bisa aja goyang. Ini nih yang bikin kita mikir lebih jauh. Emangnya ada ya investasi yang hasilnya itu benar-benar 100% dijamin, tanpa resiko sama sekali? Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya ngomongin dompet, sekarang kita ngomongin soal keyakinan. Kita bakal ngebahas sebuah investasi yang gak akan pernah rugi, yang untungnya gak ada batasnya, dan garansinya langsung dari sang pencipta. Ini dia intinya, semua investasi di dunia ini, mau itu saham, properti, bahkan emas sekalipun, pasti ada risikonya. Tapi ada satu-satunya investasi yang hasilnya absolut dan dijamin, investasi yang kita tanam di atas sana. Investasi itu adalah sedekah. Seringkali kita ngelihatnya ya cuma sebagai perbuatan baik, amal gitu kan. Tapi coba deh kita lihat dari kacamata yang beda. Sedekah itu transaksi langsung sama Tuhan. Ini satu-satunya aset yang justru pas kita lepas, nilainya malah berlipat ganda buat kita nanti.
Bener-bener investasi yang paling bebas resiko. Coba dengerin deh kisah luar biasa dari Sa'ad Ibnu Ubadah ini. Dia disuruh sedekahin semua hartanya. Dan apa yang terjadi? Ajaibnya, tiap pagi gudangnya itu keisi lagi, penuh lagi. Kisah ini tuh ngajarin kita satu rumus simpel. Makin ikhlas kita memberi, makin melimpah kita diberi. Nah, level keyakinan kayak gini tuh tergambar dari kutipan yang wow, dahsyat banget nih. Ini diucapin sama seorang kakek pas lagi haji. Dia dengan yakinnya bilang, saya ini nggak mesen dari restoran. Saya mesennya langsung dari Tuhannya semua restoran. Ini level keyakinan yang udah paling puncak sama sang pemberi rezeki. Ujung-ujungnya semua ini kembali ke satu kata, keyakinan. Atau dalam Islam disebut yakin. Saat keyakinan kita sama Tuhan itu udah mutlak, 100%, maka hubungan kita sama Dia itu jadi aset kita yang paling berharga. Jauh nilainya di atas emas atau semua harta dunia. Jadi sebagai penutup, ada pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kita kerja keras banget buat ngamanin harta kita di dunia kan. Beli ini, investasi itu. Tapi seberapa keras kita kerja buat ngamanin investasi kita yang abadi di akhirat nanti? Nah, ini pertanyaan terpenting yang jawabannya ada di diri kita masing-masing.